Shalom, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, bulan keluarga akan kembali kita hayati dan rayakan. Walaupun masih dalam situasi pandemi, kita tidak bisa menampik bahwa pandemi telah memperhadapkan kita, baik sebagai pribadi maupun keluarga, dengan luka-luka kehidupan. Luka batin itu bisa kecil, sedang, maupun besar. Demikian juga dengan dampaknya. Tetapi perlu dikelola dengan baik agar kita boleh bertumbuh dan semakin tangguh melalui kehidupan ini. Oleh karena itu, tema bulan keluarga tahun ini adalah Keluarga Tangguh, Keluarga Tumbuh. Dengan subtema Tuhan pulihkan keluargaku. Mengelola luka batin untuk ikut memulihkan sesama. Kiranya setiap keluarga anggota jemaat dan simpatisan GKI Purbalingga semakin tangguh dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Maka dari itu, mari kita ikuti rangkaian acara bulan keluarga yang akan diadakan selama bulan Oktober berikut ini.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian online GKI Purbalingga. Berikut ini ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Warta yang pertama, pelayan firman. Kebaktian online pada hari ini, Minggu 26 September 2021, dilayani oleh Pendeta Rekno Pibowo dari GKJ Keranggan Temanggung. Kebaktian yang juga diadakan secara tatap muka pada saat ini dikhususkan untuk merayakan Hari Doa Alkitab yang secara serentak dilaksanakan juga oleh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia setiap bulan September dalam rangka merayakan terbitnya terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa ibu di dunia. Sebagai bagian dari gereja yang esa, maka kita akan menggunakan tata ibadah dari Sinode GPKAI atau Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Warta kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika setelah diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut sampai dengan warta Jemaat tanggal 26 September 2021, tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan diadakan kebaktian, peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi atas diri Widi Kurniawan, putra keluarga Bapak Sutarno dan Ibu Esther Darwati, anggota jemaat GKI Purbalingga, dengan Septiana Dwi Susanti, putri Bapak Hendra Budi Santoso dan Ibu Kastutiati, anggota jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Purbalingga. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, pukul 9 WIB. Dilayani oleh Pendeta Barmen Pervis Blumban Tauruan, bertempat di GKI Purbalingga. Mohon perhatian dan dukungan doa anggota jemaat. Warta ketiga, informasi dan kegiatan di GKI Purbalingga. Bapak Ibu dapat melihat informasi dan kegiatan-kegiatan di GKI Purbalingga yang akan dilaksanakan sepekan ke depan, seperti sekolah minggu dan informasi lainnya dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp Group maupun dapat memintanya di kantor gereja. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Kami terus menghimbau anggota jemaat dan simpatisan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud kesediaan kita memelihara kehidupan serta saling menjaga dan melindungi. Marilah kita bersaat teduh untuk mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-sorailah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan pujian dari NKI 265, bait 1 dan 3. Kasih-Nya Tuhan Allah. Tertinggilah dari bintang
umat yang dikasihi Tuhan, kebaktian pada saat ini dari permulaan, pertengahan, dan berakhirnya dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin. Damai Kristus beserta saudara dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 100 ayat yang keempat dan kelima yang demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Umat Tuhan, saat ini kita bersama-sama bersyukur karena kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Siapapun dan bagaimanapun keadaan kita, cintanya tidak pernah lekang oleh waktu. Namun sebagai manusia, kita terkadang melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama manusia. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan tertulis dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami datang kepadamu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Kiranya kasih dan anugerah-Mu bersinar atas kami dan menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dituliskan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku
Mari bersama-sama kita berdoa sebelum menyambut sabda Tuhan. Bapa di sorga, sumber segala berkat, kasih karunia dan pertolongan, saat ini setiap anak-anak-Mu datang dan merindukan akan curahan berkat-Mu yang boleh kami terima melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua, tuntunlah dalam terang Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersiap menerima sabda. Amin. Umat Tuhan yang diberkati, mari bersama kita membaca dan menyimak dari Injil Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Demikian Injil Yesus Kristus. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Umat Tuhan yang berbahagia dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan sabda pada hari ini bertemakan Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang disertai Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-murid selama kurang lebih 3,5 tahun sebelum peristiwa Paskah. Tentu adalah hidup yang sangat menyenangkan dalam penyertaan Tuhan Yesus itu. Betapa tidak, murid-murid dapat melihat dan juga merasakan bagaimana Tuhan Yesus hadir, menuntun, mengajak, mengajar, bahkan juga menolong dan memperlihatkan bagaimana karya mujizat yang sungguh-sungguh menguatkan dan memberkati. Setiap hari selalu ada peristiwa yang istimewa, meski juga tak lepas dari tantangan dan kesulitan, bahkan juga ancaman. Itulah gambaran tentang penyertaan Allah di dalam Kristus yang ternyata direspon keliru, gagal paham, dan juga gagal menjadi murid-murid
yang setia. Umat Tuhan yang berbahagia, kita tidak akan membahas mengapa murid-murid gagal, tapi pertanyaan mendasar tentang apakah penyertaan Allah itu di dalam Kristus lalu berhenti. Jawabannya adalah sama sekali tidak berhenti. Bahkan menjadi penyertaan yang tidak terbatas dan terus berjalan sampai akhir zaman, sebagaimana yang kita baca dalam bacaan Injil hari ini. Bukan hanya murid-murid yang hidup di zaman Tuhan Yesus saja, tetapi juga kepada siapapun. Ya, siapapun juga, saya dan saudara-saudara sekalian, dimanapun berada. Penyertaan itu menjadi penyertaan yang sangat meneguhkan, menghibur, menguatkan, juga melegakan. Kenapa? Sebab yang menyertai kita, yang menyertai anak-anak Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi, sebagaimana yang tertulis di ayat 18. Terjemahan sederhana Indonesia. Demikian saya bacakan ayat 18. Lalu Yesus mendekati kami, maksudnya murid-murid pada waktu itu yang berkumpul, dan berkata, Allah sudah memberikan segala kuasa kepadaku, kepada Yesus, untuk memerintah semua ciptaannya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Artinya penyertaan itu dijamin oleh Allah di dalam Kristus yang berkuasa atas alam semesta, baik di surga maupun di bumi. Allah berkenan hadir. Amin. Allah selalu hadir untuk menyertai, dan kehadirannya nyata dalam hidup kita, saya dan saudara. Dalam segala keadaan kita, dalam segala keterbatasan kita. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Demikian beberapa murid-murid tadi ragu-ragu. Kita bersama Kristus yang berkuasa atas segala yang di surga maupun yang di bumi. Umat yang sungguh diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Namun harus kita mengerti dan kita sadari bahwa penyertaan itu juga, penyertaan Allah itu disertai dengan satu amanat, satu perintah agung yang harus dilakukan oleh setiap murid-muridnya. Siapapun, termasuk saya dan saudara-saudara, baik di gereja maupun yang di rumah, dimanapun. Inti amanat itu adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang hidup mengikuti ajaran, yang hidup mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tidak mudah, ya. Berat, ya. Banyak tantangan dan kesulitan, ya. Penuh resiko, benar. Namun itu adalah perintah, bukan tawaran, juga bukan pilihan. Jadi harus kita emban dengan sepenuh hati, dengan segenap hidup kita. Tuhan Yesus sudah menjamin, jangan takut dan jangan ragu. Tuhan selalu menyertai, sebagaimana ayat yang ke-20 disampaikan kepada kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku dan keluargaku yang sungguh dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan sederhana,
Bagaimana kita memulainya atau mengejawantahkan semuanya itu? Lembaga Alkitab Indonesia LAI menjadi contoh yang baik bagi kita. Meski ada banyak kendala dan kesulitan dalam proses menerjemahkan Alkitab, belum lagi tantangan sarana prasarana, terlebih di situasi pandemi saat ini. Namun mereka tetap dan terus melakukan karya-karya penterjemahan dan pengiriman Alkitab untuk banyak suku-suku yang terpencil, menghadirkan Injil Kerajaan Allah lewat sabda yang menghidupkan dan memberkati. Dan puji Tuhan, saat ini sedang dikerjakan penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Sauk Papua. Saat ini sudah ada 133 daerah yang memiliki sebagian terjemahan Alkitab. Sedangkan yang sudah memiliki terjemahan lengkap Alkitab ada 17 daerah dan terus diupayakan semakin banyak. Bagaimana dengan kita, saudaraku dan keluargaku? Menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang selalu disertai dan diayomi. Bukan hanya sekedar mengikut Yesus, seperti yang terjadi pada murid-murid sebelum Paskah. Artinya, kita harus mengemban amanat agung itu. Bahwa amanat agung itu satu, harus dihidupi terlebih dahulu. Ya, saya dan saudara, kita gereja Tuhan, sungguh-sungguh menjalani dan menghidupi menjadi murid-murid yang setia. Amanat agung itu menghidupi dan terus kita hidupi menjadi murid-murid yang setia, yang taat, dan menjadikan seluruh hidup ini menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, amanat agung itu menjadikan semua kehidupan murid-murid menjadi kesaksian pewartaan Injil Kerajaan Allah yang dapat dilihat, dibaca, dan memberkati siapapun juga. Sekalipun kita terbatas oleh pandemi, oleh sakit, dan banyak kelemahan yang lain, namun kesaksian hidup yang benar dan setia tak bisa dibatasi oleh apapun. Seperti Paulus ketika dalam penjara, ia tetap mewartakan Injil, menulis banyak surat melalui hamba-hambanya yang setia mendampingi. Berita Injil terus diwartakan dan banyak orang diberkati. Dan yang ketiga sebagai penutup, jangan takut dan jangan ragu. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama masuk dalam saat hening sejenak. Ku
Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk saat yang indah ini, boleh berbakti bersama dan melayani Engkau dengan sepenuh hidup kami. Kami menyatukan hati pada saat ini, bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, juga yang sudah dalam keadaan lanjut usia, dengan kelemahan-kelemahan tubuh yang dihadapi. Engkau berkenan melawat mereka, menjamah dan memberkati, agar beroleh kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami percaya Engkaulah tabib kami yang sejati, yang berkuasa memakai apapun juga, terlebih doa-doa dan semua permohonan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bersukacita karena berulang tahun, baik orang ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dan banyak sukacita. Biarlah Engkau memberkati mereka agar semakin mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau anugerahkan dan menjadikan hidup ini berarti untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami dan bangsa yang kami cintai, Indonesia ini. Engkau mengetahui semua pergumulan yang kami hadapi. Engkau mengetahui juga doa-doa dan harapan kami ke depan. Biarlah melalui pemerintahan yang bekerja dan semua yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam upaya-upaya membangun kehidupan yang lebih indah, lebih baik, lebih memberkati, sungguh-sungguh terwujud dalam kehidupan kami bersama. Terlebih dalam upaya mengatasi penyebaran pandemi pada saat ini. Kami bersyukur semua membuahkan hasil karena Engkau memberkati semuanya dan menjadikan kami boleh menjadi alat-alat yang Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, agar terus mampu menjalankan misinya, amanat agungnya di tengah-tengah dunia, terlebih dalam upaya mengatasi pandemi, bersama dengan pemerintahan kami tercinta, bersama dengan semua yang terlibat di dalamnya. Gereja menjadi berkat, gereja menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur dan berdoa untuk karya dan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dan lembaga-lembaga Alkitab yang lain yang ada di dunia. Engkau memakai mereka agar menjadi sarana bagi pewartaan Injil Kerajaan Allah bagi segenap bangsa-bangsa, sehingga banyak orang boleh mengenal dan mengalami karya penyelamatan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Demikian kami bersyukur, kami berdoa, memohon berkat
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya dalam hidup kita dengan hadirnya Alkitab yang kita miliki saat ini. Melalui lembaga Alkitab di Indonesia dan lembaga Alkitab di dunia, kita dapat membaca dan menghayati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14 mengingatkan kita, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Persembahan syukur Bapak Ibu Saudara dapat diberikan melalui kantor gereja atau dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita membawa doa persembahan kita. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan setia, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu atas kami. Engkau yang senantiasa menjaga, menolong kami, memelihara kami, menopang iman kami. Bahkan Engkau yang memampukan kami untuk terus menjalani kehidupan kami dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Untuk itu saat ini kami ingin membawa persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami atas cinta kasih karunia-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan. Dan ajarkan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami, waktu, tenaga, pikiran kami, kekuatan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah, kirimlah, bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami ingin mempersaksikan Kristus. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari kuasa Roh Kudus
memberkati, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.